Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 20 September sampai dengan 24 September 2021. Ya, jadi saya akan bahas 6 saham. Seperti biasanya saya mulai langsung aja ya. Ini adalah grafik weekly-nya untuk SCMA, Surya Citra Media Tbk. Jadi saya gambarkan dulu support resistennya untuk mingguannya ya. Ini support terdekatnya di 2652. Ini memang agak jauh ya. Nanti saya gambarkan agak yang lebih dekat. Resistennya 2400 ya. Ada dua di sini ya, 2400 dan 2550. Nah, kalau kita gambarkan support terdekatnya kira-kira di area mana Pak Sunar? Nah, ini kalau kita lihat sebelumnya kan dia di area ini ya. Garisnya di sini ya. Swing low-nya, kemudian dia koreksi ke bawah, turun, dia breakout. Ini kurang lebih area konsentrasi supportnya ya. Ya, ini kurang lebih sama ya. Jadi sekitar area 2040 lah itu support terdekatnya ya. Atau kalau mau pakai swing low yang terdekat yang di sini ya, minggu lalu 1950. Itu supportnya ya. Jadi kalau dia turun di bawah 1990, ada kemungkinan dia akan tes lagi di area 1650-an di sini ya. Ini adalah 1650 ya, sekitar area sini ya. Nah, itu untuk SCMA. Secara weekly-nya support resistennya seperti itu. Kalau dia berhasil breakout ke atas 2550, nah kira-kira target berikutnya di mana Pak Sundar? Kalau saya lihat dari monthly-nya ya, dia kalau breakout ke atas 2550, dia masih potensial naik sampai dengan 2980 seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat dari daily-nya di sini SCMA, dia masih naik ya. Ini saya sudah bahas SCMA lama ya. Area buy on weakness-nya di sekitar 2000, naik ke atas 2000 silakan buy, naik ke atas 2090 tambah lagi ya. Kalau naik lagi ke atas 2190 silakan tambah lagi. Jadi kalau posisi sekarang yang sudah punya pasang aja dari stopnya atau stop lossnya di 2090 dan 2000 ya, seperti itu ya. Atau pakai low-nya yang tanggal ini ya, 13 September di 1990 ya. Itu stop loss-nya. Seperti itu. Kalau mau buy on weakness memang tunggu aja di sekitar 2000. Artinya kalau dia koreksi di bawah 2000, kita mulai belinya kalau dia berhasil naik ke atas 2000, buy, naik ke atas 2090 tambah lagi ya. Breakout ke atas 2190 tambah lagi dan seterusnya. Ya. Dia memang dalam 1-2 minggu ke depan dia berusaha untuk breakout ke atas 2400 ya. Ini swing high di sini ya. Di sini ada checkpoint garis saya 2300. Kalau yang mau buy sekarang untuk SMA silahkan pasang trailing stopnya atau stop lossnya ya. Di 2090 dan 2000 di area 2000 ini ya, atau 1990. Di sini low-nya di 1990 ya, seperti itu ya. Itu stop loss-nya. Karena kalau dia turun di bawah 1990, dia resiko turun lagi testing area supportnya sekitar ini ya, paling bawah ini ya, sekitar 1725-an ya. Ini area dari garis resisten sebelumnya di sini ya, 1725 ya. Jadi lumayan jauh turunnya kalau dia breakdown ya, seperti itu ya. Kalau mau tambah lagi atau bagi yang suka buy high sell higher ya, kalau dia naik ke atas 2190 silakan tambah lagi atau buy up. Kalau dia naik lagi ke atas 2300 tambah lagi ya. Gapnya di 2400. Nah, ini untuk SCMA ya. Ini sebelumnya sudah pernah saya gambarkan garisnya ya. Kalau kita dari weekly-nya di sini ya. Sebelumnya dia ada formasi seperti rounding bottom ya, ternyata dia gagal ya, membentuk seperti cup and handle di sini ya. Kalau kita lihat ini mangkoknya atau cangkirnya, ini handle-nya ya. Jadi kalau dia breakout ke atas, dia sebenarnya targetnya di mana gitu ya. Kalau kita ukur dari ketinggiannya ini ya, kedalamannya di sini ya, kurang lebih ya. Kalau kita plotkan ini garisnya ya, bentar, kurang panjang ini ya. Jadi kita ukur berdasarkan chart pattern ya. Kira-kira kalau dia breakout ke atasnya ini ya, ini kan high-nya yang resistennya yang dia harus tembus ke atas ya, di area 2400 kan. Nah, ini kan kurang lebih akan breakout kan. Nah, kalau dia misalnya breakout, nah target berikutnya di mana? Nah, kalau kita ukur dari pola dari cup and handle ya, kalau ada pola ini ya, cup and handle ya, ini handle-nya ya, maka ketinggiannya kurang lebih sekitar angka 4000-an ya. Ya minimal di angka Fibonacci extension 161,8% lah ya. Di angka sekitar 3550-an. Ya kalau sampai naik ke atas 4000 ya lumayan profitnya seperti itu ya. Nah, kalau kita ukur dari formasi ini ya, rounding bottom yang ini ya, yang kecil ini ya, target price-nya terdekatnya kurang lebih ya
Yang saya ukur pakai dalaman ini aja. Kalau dia berhasil breakout ke atas 2400 ya, minimum ya itu target kenaikannya sekitar 3000 ya di Fibonacci extension 127,2% ya di area sekitar 3000-an. Jadi kalau dia breakout ke atas 2400, kalau mau tambah lagi atau average up silahkan ya untuk SCMA ya. Jadi dia memang trennya sudah cukup bagus. Memang di sini resistennya cukup kuat ya 2400 ya. Jadi kalau breakout resisten jangan takut, wah nanti kalau sudah breakout turun lagi ke bawah. Ya kalau turun ya pasang aja trailing stop dan stop loss ya. Jadi kalau di saham jangan terlalu kaku ya. Kalau sebelumnya ini resistennya Mas Sunar kuat banget. Jadi kalau kena pasti take profit aja lah. Nanti turun dia balik lagi di bawah. Ya belum tentu ya. Kalau dia breakout lagi kenaikannya masih lumayan ya. Fibonacci extensionnya di 107,2% di sekitar area 3000 ya. Nah, ini sudah saya gambarkan sebelumnya di sini ya 3000 ya. Jadi masih ada peluang breakout ada ya. Jadi baiknya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya. Seperti itu ya. Tapi jangan terlalu takut-takut ya. Kalau punya uang ya jangan cuma beli 1 lot 2 lot ya, percuma ya. Nanti kalau naiknya tinggi ya profitnya nggak kerasa ya, seperti itu ya. Jadi belinya bertahap aja. Kalau mau beli sekarang ya pasang stop lossnya di 2090 dan 2000 ya, atau pakai acuan 1990. Memang kalau yang buy on weakness di area 2000, artinya kalau dia misalnya kita belum punya barang ya, kalau dia turun di banyak 2000 kita tunggu. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 2000 barusan buy ya. Kalau belum naik ke atas 2000 dia masih cenderung turun lagi area 1725 support berikutnya ya, seperti itu ya. Kalau mau buy high sell higher atau tunggu breakout ya naik ke atas 2190 silakan buy nya bertahap, naik ke atas 2300 tambah lagi, naik ke atas 2400 tambah lagi, dan seterusnya ya. Ini 2450 ya terakhir ya, sebelum dia sampai target 3000 yang minimal. Target price nya ya di 2750 ya, seperti itu ya, minimumnya di sana ya. Kalau dia berhasil breakout ke atas 2400 ya, mudah-mudahan ya. Nah, itu perkiraan saya ya. Tapi bisa saja salah. Tapi kemungkinan besar benar ya. Ya diaminkan aja walaupun belum pasti ya. Ya kalau dikasih 2750 ya lumayan ya, seperti itu ya. Berikutnya untuk Pegas, untuk weekly-nya ini memang sudah pernah saya gambarkan. Ini supportnya di sekitar area 1055 ya. Resistennya 1085 ini sebelumnya ya. Jadi dia kalau breakout ke atas 1085, dia akan mencoba untuk breakout ke atas 1145, berikutnya lagi 1250 ya. Tadi yang sudah punya pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di 1085 dan 1055. Ini kalau dari weekly chartnya ya, atau maksimum di swing low-nya bukan swing low ya, di low-nya minggu lalu ya di 1040 ya, seperti itu ya. Kalau dia turun lagi bawah 1040 ya kecenderungan bisa testing area support lagi ya 960. Itu untuk Pegas ya. Kemudian kalau untuk daily-nya, kalau kita perhatikan area buy on weakness sudah saya gambarkan di 1050 ya. Kan ini kan masih koreksi ya. Ya kalau dia koreksi di bawah 1050, kita belinya kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul istilahnya. Ini kan mantul seperti ini ya, rebound ya. Ya kalau dia sudah berhasil mantul ke atas 1050, ya kita beli ya. Naik ke atas 1085 kita tambah lagi, naik ke atas 1135 ya. Berarti breakout dari swing high-nya ini ya. Kita boleh tambah lagi. Atau pakai acuan garis saya 1150 tambah lagi, naik ke atas 1200 tambah lagi, dan seterusnya. Target plus berikutnya di area 1245 ya. Kalau dia berhasil breakout ke atas 1245 untuk Pegas ya, dia masih memungkinkan target berikutnya sekitar 1400 sampai 1430 ya. Fibonacci retracement 38,2%. Itu untuk Pegas ya. Ini saya tarik sebelumnya dari garis swing low di sini dan swing high di sini ya. Ini garis Fibonacci retracementnya belum saya ganti ya, karena dia masih testing area Fibonacci retracement sebelumnya yang di jalur uptrendnya ya, 61,8% ya. Intinya di sini ya, selama dia bertahan di atas 1085, peluangnya masih cukup besar ya untuk naik lagi sampai dengan 1245. Minimum lah ya, minimal ya, seperti itu ya. Mudah-mudahan aja sukses ya untuk Pegas ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk Akra. Jadi Akra ini sebenarnya banyak berita-berita beredar ya. Beritanya kemungkinan kebanyakan beritanya sih lumayan positif ya untuk Akra ya ke depannya. Jadi untuk weekly-nya support resistennya di 3770, support terdekatnya resistennya 4000 ya. Kalau dia berhasil breakout ke atas 4000, maka target berikutnya di 4350. Jadi sebenarnya uptrend-nya masih cukup bagus ya. Jadi kalau koreksi selama dia bertahan di atasnya, sebenarnya sih 3770 ya, ini resisten sebelumnya yang sudah ditembus ya. Tapi menurut saya ya
pakai acuan 3.600 saja ya. Selama dia bertahan di atas 3.600, menurut saya sih masih ada peluang untuk breakout ke atas 4.000 ya. Memang stop lossnya mungkin agak jauh ya seperti itu ya. Kalau lihat dari weekly-nya memang agak jauh. Kalau dari daily-nya, nah bisa pakai garis-garis yang sudah saya berikan di sini ya. Jadi 3770, kemudian 3.700 itu stop lossnya ya. Kalau yang mau buy on weakness tetap acuan 3610 ini ya, saya sudah berikan sebelumnya. Jadi yang rajin mencatat ya, itu harusnya sudah buy ya, naik ke atas 3.700 buy, naik ke atas 3.770 tambah lagi, naik ke atas 3.850 tambah lagi. Nah, sepertinya nih kok sepertinya gagal Pak Sunar ya, pasang aja trailing stopnya seperti itu ya. Kalau dia breakout lagi ke atas ini ya, high-nya di sini ya, 3960 boleh tambah lagi, atau pakai garis saya sudah saya berikan sebelumnya 4010. Kalau dia naik ke atas 4010 boleh buy ya. Yang belum punya kalau mau buy high sell higher silakan. Jangan terlalu takut ketinggian ya, karena ini uptrendnya masih cukup bagus. Memang dia kalau sudah berhasil breakout higher ya seperti ini ya, dia cenderung koreksi lagi ya seperti itu ya. Ya kalau mau ya tunggu aja buy on weakness. Ini garis-garisnya sudah saya berikan. Kalau misalnya nggak sampai ke 3610 buy on weakness-nya ya areanya ya, ya mungkin ke 3770 ya. Dia kalau berhasil naik ke atas 3770 ya mulai buy ya seperti itu ya. Naik ke atas 3850 tambah lagi dan seterusnya. Itu yang buy on weakness ya. Jadi garis-garis ini untuk acuan trailing stop, untuk acuan stop loss juga, tapi untuk acuan juga untuk buy on weakness ya kalau dia berhasil rebound atau mantul kembali ke atas setelah dia koreksi ya seperti itu ya. Jangan takut-takut ketinggian. Kalau dia naik ke atas 4100 boleh tambah lagi nggak Pak Sunta? Boleh ya. Kalau saya tarik Fibonacci extension sebelumnya ini, dia targetnya di masih sekitar 5000 masih memungkinkan ya. Sampai dengan bisa sampai 6000 bisa ya. 6300-an ya. Fibonacci extension 161,8%. Memang kalau kita perhatikan untuk Akra ini ya dia cenderung naiknya istilahnya lemot ya, pelan ya sini ya. Ya ini naik ya mingguannya kalau kita perhatikan minggu berikutnya dia higher high tapi nggak lama lagi koreksi lagi. Nah ini berusaha naik ya. Tapi secara keseluruhan uptrendnya masih cukup bagus ya. Jadi ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan untuk pemasangan trailing stop dan stop loss ya kalau trading ya. Kalau terlalu pusing ini banyak banget garisnya ya. Ya kita pakai weekly-nya aja. Ini cuma dua aja ya. Supportnya 3770, 4000 ya. Maksimum 3600 sebenarnya ya. Kalau dia selama bertahan di atas 3600, saya masih percaya dia masih bisa naik kembali ke atas 4000 ya. Ini stop loss maksimumnya. Kalau dia turun banyak 3600 ya, ada kemungkinan dia turun sampai 3380 ya seperti itu ya. Itu untuk Akra. Dia masih peluang untuk breakout ke atas 4000 ada ya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya untuk Akra ya. Apakah ketinggian Pak Sunar? Jangan takut ketinggian ya seperti itu ya. Kalau takut ketinggian ya kita belinya bertahap aja atau pilih saham yang lainnya seperti itu ya. Atau kalau nggak buy on weakness ya. Kalau dia koreksi, kalau dia berhasil rebound ya, seperti saya sudah sebutkan garis-garisnya ya, ya kita buy seperti itu ya. Oke, berikutnya untuk BRPT. Di sini BRPT weekly-nya ya, saya sudah pernah gambarkan supportnya di 955, resistennya 1035. Jadi dalam minggu ini dia akan berusaha untuk breakout ke atas 1035 ya. Kalau dia breakout ke atas 1035 untuk BRPT itu boleh buy ya. Karena dia masih peluang untuk tembus ke 1165 ya. Resisten berikutnya lagi di 1295. Jadi supportnya memang agak jauh 955. Itu kalau pakai weekly ya, pakai grafik mingguan support resistennya. Kalau pakai daily ini sudah saya gambarkan. Wah, banyak banget Pak Sunar garisnya. Bingung ya. Kalau bingung ya pakai aja yang weekly tadi ya. Kalau dari daily-nya memang banyak. Ini kan saya sudah sebutkan kalau dia berhasil naik ke atas Fibonacci retracement. Bentar, ini ketumpuk ya. Fibonacci retracement-nya ada dua. Yang sebelumnya saya hapus saja. Dipakai yang sebelah ini ya, yang paling dekat di sini ya, swing low dan swing high-nya. Di sini kita lihat dia berusaha untuk breakout ke atas Fibonacci retracement 38,2%-nya ya. Jadi kalau naik lagi ke atas 1025, kalau mau tambah lagi silakan atau pakai garis saya 1040 ya. Jadi kalau dia naik lagi ke atas 1040 mau tambah lagi atau bagi yang buy high sell higher silakan ya. Buy-nya bertahap, naik ke atas 1075 tambah lagi, naik ke atas 1120 tambah lagi ya. Dia akan peluang besar untuk breakout ke atas 1165 dengan target terdekatnya di 1225. Itu untuk BRPT ya. Memang dia berusaha naik di sini ya. Tapi jangan kaget kalau misalnya naik, kok ternyata lesu lagi Pak Sunar. Sebelumnya dia juga lesu seperti ini ya. Sudah naik tinggi, kemudian dia lesu sideways ya. Bahkan pernah breakout juga, dia koreksi lagi seperti itu ya. Jadi memang dia kalau mau pasang stop loss yang agak jauh ya sekitar area Fibonacci retracement 1,8% ya. 940-an kurang lebih ya. Jadi selama bertahan di atas 940 sebenarnya dia masih ada peluang untuk breakout ke atas 1195.
Memang untuk beberapa saham itu ya, dia stop loss-nya memang agak jauh ya seperti itu ya. Jadi solusinya kalau misalnya stop loss-nya terlalu jauh, ya kita pasang stop loss-nya bertahap aja. Seperti yang saya sudah gambarkan di sini ya. Trailing stop-nya di 1020. Nah, sekarang kan harganya di 1025. Mungkin kalau yang sudah profit ya, kalau turun di bawahnya 1020 ya kurangi posisi ya seperti itu ya. Turun lagi di bawah 1000 ya kurangi lagi posisinya seperti itu. Atau turun lagi di bawah 980 kurangi lagi ya. Itu di Fibonacci retracement 50%-nya. Karena kalau misalnya dia gagal tembus ke atas 1025, ya dia ada kemungkinan testing lagi area supportnya sekitar 940 ya. 940 sampai dengan 945 ya. Ini garisan saya ya sebelumnya. Itu untuk BRPT ya. Dan secara trennya dia masih berjuang ya di sini ya. Sebenarnya uptrendnya masih cukup bagus ya. Sebelumnya dia memang koreksi. Ini dalam 2 minggu terakhir sebelumnya dia cenderung sideways ya 2 minggu terakhir ya. Jadi masih ada peluang untuk breakout 1-2 minggu depan ada ya. Itu untuk BRPT. Belinya bertahap aja ya, jangan terlalu agresif ya. Karena ciri khasnya memang setelah naik tinggi ya, dia cenderung sideways malah koreksi ya seperti itu ya. Tapi selama bertahan di atas 940 dia masih cukup bagus ya. Itu intinya di sana. Oke, berikutnya untuk TPIA. Di sini weekly chart-nya untuk support resistennya ya. Supportnya memang agak jauh ya, sekitar area ini dia kan sebelumnya right issue ya, jadi angkanya kan enggak kayak agak ganjil gitu ya. Saya pakai acuan 6.800 saja. Itu supportnya. Resisten terdekatnya dia di area sekitar area ini kan 7.700-an ya. Jadi resisten tekannya 7.700, kemudian berikutnya di 8.600 ya. Berikutnya lagi untuk TPIA ini di area 9.150-an kurang lebih ya. Nah, kenapa harganya kalau di sini kita lihat ya, di chart saya ya harganya nggak genap ya, ada komanya ya, karena dia sebelumnya ada proses right issue ya untuk TPIA ya. Dia right issue-nya tanggal 30 Agustus 2021 ya. Jadi setiap 47 saham lama mendapatkan 10 saham baru ya. Penutupannya harganya di 8650. Harga right issue-nya 4085, 4082. Jadi harga teoritisnya sebelumnya itu di harga 7848 ya. Saya coba gambarkan di sini ya. Di garisnya di sini ya 7848. 78 saya gambarkan sebentar ya. Supaya lebih enak ya. Saya gambarkan setiap lipatan 25 aja ya. Berarti 7825 lah. Memang harga teoritisnya di 7840 ya. Saya kasih 7825 lah ya. Ini adalah titik pentingnya ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 7825 ya, dia ada kemungkinan breakout ke atas harga teoritisnya ya. Harga teoritisnya kan sekitar harga 7848 lah, 7850 lah ya. Jangan 7825 terlalu jauh, maaf ya. 7850 ya. Jadi 7850, kalau dia berhasil naik ke atas 7850, dia sudah berhasil naik ke atas harga teoritis right issue sebelumnya ya. Jadi jangan takut-takut, kalau mau tambah lagi silakan. Peluang naiknya ke 8.600 dan 9.150. Ini lumayan bagus ya untuk dari weekly-nya ya. Dia kalau tembus ke atas 7575 ya, hanya minggu lalu ya. Boleh buy, tapi banyak terlalu banyak ya. Kalau dia naik lagi ke atas 7850 tambah lagi ya. Nah, ini targetnya sekitar 8.600. Itu kurang lebih untuk support resistennya untuk weekly-nya ya. Kalau dari daily-nya memang garis-garisnya banyak banget ya di sini ya. Wah, banyak banget Pak Sunar garis-garisnya. Ini yang sudah punya saya sudah sebutkan, pasang aja stop lossnya di 7.300 ya. Kalau di bawah 6.800, memang agak jauh ya. Begitu ya. Nah, ini kan terakhir kan candlenya merah Pak Sunar. Memang dia higher high, higher low, tapi close-nya dia kalau kita lihat close-nya dibandingkan dengan hari sebelumnya dia turun sedikit ya, seperti itu ya. Apakah bakalan turun lagi ke bawah 7.300? Ya, belum tentu ya, seperti itu ya. Jadi kalau sudah punya pasang aja stop lossnya di 7.300 ya. Sebenarnya ini dia masih berusaha untuk naik ke atas 7750. Kalau yang takut ya tunggu aja kalau dia berhasil naik ke atas 7750 ya. Kalau naik ke atas 7750 buy, naik ke atas 8100 tambah lagi dan seterusnya ya. Memang untuk TPIA ya, dia kalau naik ya, kadang-kadang kalau kita perhatikan sebelumnya di sini ya, ini kurang lebih perilakunya sama ya. Selama dia bertahan di atas 7300, dia sebenarnya masih peluang breakout ke atas 7750 ya. Targetnya lumayan tinggi sampai dengan 9100 ya, seperti itu ya. Ini yang berdasarkan history sebelumnya. Memang kalau kita menganalisa teknikal ya, ya kan,
kita tidak bisa memprediksi masa lalu dengan akurat 100% precise ya, istilahnya precise 100% ya. Jadi kita berdasarkan data masa lalu, ini kalau dari patternnya, dia selama bertahan di atas 7.300 ya, dia berusaha untuk naik lagi, naiknya lumayan tinggi ya, sampai 8775 di sini ya, minimum lah ya. Atau di sini sampai 9.000 ada 9.100 ya, seperti itu ya. Jadi kenaikannya memang ciri khasnya TPIA, kalau dia mulai rebound, dia naiknya bisa tinggi ya, bisa berhari-hari, berminggu-minggu, dan berbulan-bulan ya. Kalau turun juga sama ya, dia turun bisa berhari-hari, berminggu-minggu, dan berbulan-bulan. Jadi hati-hati kalau dia sudah mulai turun. Tapi ini kan dia sudah turun berminggu-minggu ya nih ya, berbulan-bulan ya. Ini udah mulai naik ya. Ya selama dia bertahan di atas 7.300, ini kesempatan baik untuk buy on weakness ya. Seperti itu ya. Kalau dia naik lagi ke atas 7750 tambah lagi, atau yang buy hasil higher ya tunggu aja naik ke atas 7750. Memang kalau dari Fibonacci retracement sebelumnya ya, ini saya hapus aja ya, terlalu jauh ya. Jadi kalau saya tarik gambar garis Fibonacci retracement dari downtrendnya yang terdekat aja ya, yang sebelumnya kan di sini ya, swing high-nya ya, ini swing low-nya di sini ya, kurang lebih ya, seperti itu. Ya kalau dari garis Fibonacci retracement-nya, ini Fibonacci retracement 38,2%, sekitar area 8.100-an ya. Itu target price terdekannya. Memang kalau menurut ilmu Fibonacci retracement, kalau selama berada di bawahnya Fibonacci retracement 38,2% di jalur downtrendnya, itu dia masih resiko ya. Jadi boleh dikatakan masih downtrend. Tapi di sini dia mulai uptrend ya, seperti itu ya. Tapi uptrendnya dia cenderung masih belum ada konfirmasi. Tapi kalau kita lihat dari sebelumnya, memang dia seringkali ya naik tinggi 1-2 hari, kemudian koreksi berhari-hari, breakout lagi, koreksi 1-2 hari, dia breakout lagi. Ya ada kemungkinan patternnya juga sama seperti ini. Nah di sini kebetulan pas Fibonacci retracement 23,6% ya, di area sekitar 7575 ya, 7570 ya, 7575 lah ya, high-nya di hari Jumat ya. Jadi kalau mau spekulasi buy naik ke atas 7575 boleh buy, naik ke atas 7750 tambah lagi ya. Kalau dia breakout ke atas 8100 jangan ragu-ragu untuk tambah lagi, karena dia masih ada potensial naik lagi, minimal lah ya, minimum dia di ke atas 8.500-an ya. Ya mudah-mudahan syukur kalau kita dikasih sekitar area 9.000 sampai dengan 9.100 ya. Itu untuk TPIA. Mengingat harga teoritisnya right issue-nya ya. Itu harga teoritisnya right issue-nya TPIA di harga 7850 ya. Ini saya gambarkan aja di daily-nya supaya untuk mengingatkan ya. 7850 saya tebalkan garisnya ya. Untuk 7850 itu harga teoritisnya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 7850, jangan takut-takut untuk wah nanti bakalan turun lagi Pak Sunar. Ini sebelumnya dia naik, dia turun lagi. Ya kita jangan terlalu kaku ya. Kalau sebelumnya dia gagal, belum pasti 100% kali ini gagal ya. Jangan seperti itu ya pikirannya ya. Memang ya waspada selalu ya, pasang trailing stop dan stop loss. Tapi jangan terlalu takut ya seperti itu ya. Jadi kalau seperti ini, kalau dia naik lagi, tambah lagi, dan seterusnya. Itu kurang lebih untuk TPIA ya. Kalau saya rasa sih ya, menurut saya sih selama berada di atas 7.300 ya, ditutup di atasnya 7.300, dia peluangnya masih besar ya untuk naik ke atas minimal lah 8.100. Mudah-mudahan dikasih sekitar 8.500 atau kalau dikasih jackpot ya sekitar 9.000-an ya, 9.000 sampai dengan 9.100. Itu kurang lebih untuk TPIA ya. Berikutnya untuk Elsa. Elsa kalau dari weekly-nya di sini kita lihat gambarnya sudah saya tembus, sudah saya berikan garis-garisnya, support resistennya ya. Resisten terdekatnya memang 294. Supportnya agak jauh ya, 252 di sini. Kalau terlalu jauh pakai support yang ini aja. Low-nya 2 minggu yang lalu ya. Low-nya di akhir minggu 10 September ya, di 270 itu pasang stop loss-nya di sana. Jadi dia minggu ini dia berusaha untuk breakout ke atas 294. Memang sempat breakout ya ke atasnya ya, 296 ya. Ini high-nya di 296 ya. Sebelumnya saya tarik garis 294 dari swing low di sini ya. Mungkin lebih baik saya tarik ke 296 ya, karena di sini hanya 296 ya, saya adjust sedikit ya. Jadi mungkin ada sedikit kesalahan. Kalau dia berhasil naik ke atas 296 ya boleh buy lagi ya, atau average up ya. Berikutnya targetnya di 332 dan 356. Supportnya di 270 ya terdekatnya. Berikutnya lagi di 252 dan 240. Tapi itu 270 aja sudah cukup ya untuk pasang stop loss-nya. Itu untuk weekly-nya ya. Kalau untuk daily-nya gambar garis-garisnya banyak banget ya. Seperti itu ya. Kalau kita lihat di sini, kalau mau buy on weakness ya tunggu aja di area sekitar 270 ya.
Artinya kalau misalnya dia koreksi di bawah 270 atau menyentuh seperti ini ya, kita belinya kalau sudah berhasil naik ke atas 270 ya, besoknya ya, atau sorenya kalau dia sudah berhasil naik ke atas 270, baik naik ke atas 280 tambah lagi, naik ke atas 294 ya garis saya, itu boleh tambah lagi. Ya memang sebelumnya Pak Sunar ini naiknya kan sampai 296, garisnya Pak Sunar kan 294 ya, kurang lebih sama lah ya, nggak bisa 100% sama ya. Ya ini lumayan akurat ya. Jadi kalau dia turun di banyak 294 harusnya jual dulu sebagian, pasang trailing stop ya. Kalau maupun buy lagi, buyback lagi, ya tunggu kalau dia breakout ke atas 296, buy naik ke atas 306 tambah lagi ya. Ini saya ganti aja 296 ya garisnya ya. Ikutin di high-nya sini ya kurang lebih ya. Berikutnya lagi target price-nya di Fibonacci retracement 50%-nya di sekitar area 320-an ya, 326 areanya. Jadi kalau kita saya tarik garis sebelumnya ya, Fibonacci retracement dari swing low di sini dan swing high-nya di sini ya. Ketika dia sampai highest-nya di 525 ya. Dia sekarang posisinya masih sekitar area testing area Fibonacci retracement 1,8% ya. Selama dia bertahan di atas 280 dia masih cukup bagus ya. Jadi maksimum toleransinya di 270 ya. Itu untuk Elsa. Memang dia masih sideways berusaha untuk breakout. Kita jangan terlalu kaku terhadap resistennya. Oh ini kalau dia naik ke atas 296, oh paling dia turun lagi ya. Karena sebelumnya dia, kita lihat ini lama ya, dia belum berhasil breakout ke atasnya. Jadi kita jangan salah paham, kalau ada resisten dia berhasil ditembus ke atas ya, apalagi kalau volumenya naik tinggi ya, kita jangan ragu-ragu untuk buy. Buy-nya bertahap aja kalau takut ya, naik ke atas 306 tambah lagi, kalau dia breakout ke atas 326 ya, kurang lebih di sini areanya ya, saya berikan ya. Itu boleh tambah lagi ya, naik atas 334 tambah lagi dan seterusnya. Ya target berikutnya sekitar 370-an, itu di Fibonacci retracement 38,2%-nya untuk Elsa ya, seperti itu ya. Kalau kita lihat dari Elsa, apakah ada aksi korporasi untuk Elsa? Sebentar saya cek sebentar ya. Untuk Elsa, menurut saya sih nggak ada ya aksi korporasi untuk Elsa ya, seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan aja dia berhasil naik ke atas ya. Yang penting kuncinya ya sabar, fokus, dan disiplin ya. Kurang lebih cukup untuk analisa saham minggu ini. Jangan lupa cek analisa saham mingguan yang lainnya ya. Yang barusan join jangan lupa subscribe, kemudian like, nyalakan lonceng notifikasinya kalau ada video baru ya, supaya nggak ketinggalan. Kemudian bantu kasih komentar ya, karena komentar secara nggak langsung membantu menaikkan rating videonya ya. Jadi kalau rating videonya naik ya, yang viewernya semakin banyak ya, mudah-mudahan harga sahamnya semakin naik ya, seperti itu ya. Jadi istilahnya ya saling menguntungkan lah seperti itu ya. Jadi Pak Sunar juga makin semangat ya kasih analisa saham kalau viewernya semakin banyak ya. Ya kurang lebih sekian, seperti biasanya di akhir video saya doakan selalu sehat selalu ya, yang paling penting ya. Kemudian damai, damai dengan tetangga, damai dengan keluarga, damai dengan teman ya, seperti itu ya. Dan juga sejahtera. Amin ya. Sekian dan terima kasih banyak.